Yang penting jauhi amalan Syiah. Amalan Syiah yang mana, Mbak Khalifah? Apakah ketika saya melakukan maulid Nabi, apakah saya itu mempunyai paham Syiah? Kita melakukan maulid Nabi itu, Mbak, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Hanya setan yang gak mau merayakan maulid Nabi. Hanya setan yang tidak bangga dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Ketika kami mengkanter Ustadz Wahabi, kita dicap Syiah. Ketika kita mengkanter golongan Syiah, kita dicap sebagai Wahabi. Maunya apa Anda, Mbak Khalifah? Maunya apa Anda? Janganlah begitu ya. Kalau mau debat, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita jawab subhat orang aswaja yang satu ini, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dia dalam kebaikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri dia hidayah sunnah. Amin ya robbal alamin. Sebenarnya orang ini berat mau menerima kenyataan bahwa maulid itu berasal dari orang-orang Syiah. Banyak kiai dan ustadz-ustadz aswaja yang berat menerima kenyataan itu. Terkadang sebagian dari mereka ingin mengingkarinya, tapi sayang seribu sayang, sejarah sudah mencatatnya dengan jelas dan tegas. Jadi mereka sulit untuk menafikannya. Bahkan mantan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akil Siroj, juga mengaminkan bahwa perayaan maulid itu dari Syiah. Tapi saya tidak akan membahas hukum maulid di video ini. Saya ingin membantah pernyataan orang ini, bahwa kata dia hanya setan orang yang tidak mau merayakan maulid, dan hanya setan yang tidak suka dengan maulid. Subhanallah. Apa seperti ini potret santri aswaja yang katanya lebih beradab dan berilmu dari orang-orang salafi wahabi? Wahai saudaraku, ucapan Anda sangat berat, Bang. Begitu berani Anda berucap seperti itu. Silahkan Anda benci orang-orang salafi wahabi, itu hak Anda. Tapi jika Anda mengatakan hanya setan yang tidak mau merayakan maulid, ini sangat fatal. Perlu Anda ketahui, yang menghukumi maulid bid'ah dan yang melarang merayakan maulid itu ulama-ulama besar, bukan cuma ulama salafi wahabi. Meskipun ada juga ulama yang membolehkannya. Mari kita buktikan, kita cek langsung di artikel NU Online. Kenapa saya membawakan artikel dari NU Online, teman-teman? Karena kalau saya hanya bawakan perkataan ulama atau ustadz-ustadz salafi, dia bisa saja tidak percaya dan meremehkannya. Sebelum saya bacakan artikelnya, perlu diketahui teman-teman, NU dalam bab hukum maulid ini mengambil pendapat ulama yang membolehkannya, yaitu pendapat yang mengatakan maulid itu bid'ah hasanah. Dan buat teman-teman salafi, kita tetap teguh berpegang teguh dengan pendapat maulid itu bid'ah, karena pendapat itu lebih kuat. Jangan sampai kita merendahkan ulama yang punya pendapat maulid itu bid'ah hasanah. Semoga kita tidak sama dengan pemuda aswaja yang tadi. Meskipun NU mengambil pendapat bahwa maulid itu boleh, tapi NU mengakui bahwa ada juga ulama yang melarangnya. Dalam artikel NU Online yang berjudul Beda Pendapat Ulama Soal Peringatan Maulid Nabi, saya langsung bacakan saja ulama yang melarangnya. Sebagian ulama mazhab Maliki menyatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan karena merupakan bid'ah. Syekh Tajuddin Al-Faqihani menuturkan, saya tidak mengetahui dalil dari Al-Quran dan hadis tentang peringatan maulid ini, dan tidak pula diceritakan riwayat tentang pelaksanaannya oleh salah satu ulama, di mana para ulama tersebut merupakan tuntunan dalam hal agama yang senantiasa berpegang teguh pada warisan orang-orang terdahulu. Bahkan peringatan maulid adalah bid'ah. Tajuddin Al-Faqihani. Jadi jelas ya teman-teman, NU saja mengakui ada ulama yang melarang maulid. Ada manusia sekelas santri berani mengatakan yang tidak mau merayakan maulid hanya setan. Terus apakah ulama-ulama besar ini yang melarang perayaan maulid mau Anda tuduh setan juga? Subhanallah. Tapi kalau pernyataan Anda soal yang tidak bangga dengan kelahiran Nabi hanya setan, saya bisa setuju. Tapi perlu dibedakan antara melarang maulid dan tidak bangga dengan kelahiran Nabi SAW.
Sebenarnya masih banyak ulama yang melarang perayaan Maulid. Tapi artikel NU Online yang tadi hanya memuat pendapat satu ulama saja. Tapi tidak masalah, video ini tidak sedang membahas hukum Maulid. Jadi, nasihat buat teman-teman Aswaja yang selalu mengharap akan kebenaran dan kebaikan. Perlu diketahui, pembahasan soal bid'ah itu ilmiah dan sudah biasa. Kadang para ulama juga berbeda pendapat soal halal haram. Tapi, mencela ulama yang punya pendapat berbeda dengan kita, konsekuensinya berat teman-teman. Jadi, menghukumi suatu amalan bid'ah itu berbeda dengan menghukumi pelakunya otomatis sebagai ahlul bid'ah, sesat dan masuk neraka. Ada kaidahnya sendiri dan tidak sembarangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.